ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib rahimakumullah. Kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran ada salah satu surat yang diabadikan oleh Allah yang sangat istimewa, yaitu surat Luqman. Isi dari surat Luqman ini, Bapak Ibu, adalah tentang pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, persoalan pendidikan ini, yang terbaik pendidikan itu adalah sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah diabadikan oleh Allah di dalam surat Luqman. Apa pendidikan yang diberikan kepada anak-anak Bapak dan Ibu yang bahagia. Akan tetapi jemaah rahimakumullah, hari ini para pakar pendidikan, orang-orang yang bergelimang dalam pendidikan itu jarang mengutip-ngutip ayat Al-Quran sebagai landasan dan sebagai dalil daripada pendidikan. Bahkan Bapak dan Ibu yang berbahagia, ahli-ahli pendidikan hari ini lebih senang mengutip dan mengambil pendapat orang-orang kafir daripada ayat-ayat Al-Quran. Padahal Bapak dan Ibu yang berbahagia, pendidikan yang terbaik itu adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Quran dan dari ucapan Allah. Tidak ada pendidikan yang lebih tinggi di dunia ini Bapak selain daripada yang ada di dalam Al-Quran itu, Bapak dan Ibu. Maka dikala umat manusia tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber pendidikan, maka pendidikan itu tidak bisa membentuk peserta didik menjadi orang baik, menjadi orang beriman, apalagi akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman bagi orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang pendidikan tersebut, Bapak dan Ibu. Surat Luqman ini kalau kita lihat Bapak dan Ibu yang bahagia, menggambarkan bagaimana tanggung jawab sebagai seorang ayah atau sebagai seorang bapak terhadap anaknya. Maka jangan orang tua merasa lega dan merasa senang dikala sudah memberikan kepada anak bermacam-macam kebutuhan anak itu, Bapak Ibu yang bahagia. Ada orang tua dek sayang ke anak, Bapak Ibu, segala kanda anakku Bapak lakukan. Itu. Anak bakanda auto balen auto, bakanda onda balen onda, kanda api balen api. Benar Bapak Ibu yang berbahagia, seorang tua memang sayang kepada anak. Akan tetapi sudahkah orang tua tersebut mendidik, mengajari, mengingatkan, membina si anak itu? Sudahkah sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran melalui Luqmanul Hakim?
bahwa Luqmanul Hakim merupakan tokoh yang ada di dalam Al-Quran yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa hebatnya dia Bapak Ibu mendidik anaknya. Padahal jemaah rahimakumullah, Luqmanul Hakim ni orang biasa-biasa saja. Tak sama je kita Bapak Ibu enak. Kalau awak orang-orang yang berpendidikan tinggi Pak, S1, S2, S3, S3, profesor, doktor dan segala macam Bapak Ibu yang bahagia. Luqmanul Hakim Bapak Ibu, dia orang kampung biasa saja Bapak Ibu yang bahagia. Tetapi cara dia mendidik itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Begitu tepat dan hebatnya Luqmanul Hakim mendidik anak Bapak Ibu yang bahagia, sehingga Allah abadikan satu surat di dalam Al-Quran, surat Luqman. Kalau nama kita kan tak ada dalam Al-Quran Pak. Memang ada diabadikan nama apa dalam satu surat? Tak ada ibu ya? Tak ada Bapak Ibu yang bahagia. Tetapi Luqmanul Hakim, dia bukan seorang sarjana, bukan profesor doktor, tidak Bapak Ibu yang bahagia. Allah sendiri yang mengabadikan namanya dalam Al-Quran. Betapa hebat Bapak Ibu. Makanya dikatakan oleh mufassir, malam yakun nabiyyan wa rasulan. Begitu kata mufassir, bahwa Luqmanul Hakim bukan seorang nabi, bukan seorang rasul dia. Dia manusia biasa Bapak Ibu yang berbahagia. Jemaah rahimakumullah. Apa pendidikan yang diberikan oleh Luqmanul Hakim kepada anak Bapak Ibu yang berbahagia? Hanya 3 saja. Tarbiyatul aqidah, tarbiyatul ibadah, dan tarbiyatul akhlak. Pendidikan keyakinan dan pendidikan ibadah serta pendidikan budi pekerti. Tiga ko saja Bapak Ibu kalau lah dimiliki di anak gua, lasa santiang-santiang anak tu Bapak Ibu. 3 ko lah. Kalau kini Bapak Ibu enak pelajaran yang dipelajari di anak-anak awak di sekolah lain 3 buah saja Pak, enggak. Sambu pelajaran Bapak dan Ibu yang berbahaya. Dari pagi sampai sore. Bahkan ada lagi yang tinggal di asrama Bapak Ibu yang berbahagia. Mereka belajar dan belajar terus. Kalaulah cara pendidikan Luqmanul Hakim yang diterapkan hari ini Bapak Ibu yang berbahagia, maka si anak itu akan menjadi orang yang berakidah, menjadi manusia yang beriman. Ibadahnya akan bagus, akhlaknya akan mulia Bapak dan Ibu yang berbahagia. Makanya jemaah rahmatullah, kita lihat di ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 dari surat Luqman ini Bapak Ibu yang bahagia. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-16 Bapak Ibu. Dan ini ayat merupakan ayat tamsil, perumpamaan Bapak Ibu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala apa yang diungkapkan oleh Luqmanul Hakim sebagai nasihat kepada anaknya Bapak Ibu berbahagia? Sesungguhnya jika adalah suatu perbuatan itu
seberat atau sebesar daripada biji sarah atau sawi, Bapak Ibu yang berbahagia. Dan itu Bapak Ibu yang berbahagia, fatakun fi sakhratin aw fis samawati wa aw fil ard, berada di dalam sebuah batu atau berada di langit dan di bumi, Bapak Ibu yang berbahagia. Ya'ti biha Allah, pasti Allah akan memberikan balasan. Ini ayat tamsil, ayat perumpamaan, Bapak Ibu. Dalam ayat perumpamaan ini Allah katakan, Bapak Ibu yang berbahagia, walaupun sesuatu itu sebesar biji sawi, kan ketik itu Bapak dan Ibu yang berbahagia, bahkan ada yang lebih kecil dari itu lagi. Lah sudahlah ketik sesuatu, Bapak Ibu yang berbahagia, barado di dalam batu, atau barado di langit, atau barado di bumi, itu kan kalau caliat kan tak caliat di kita, Bapak Ibu bahagia, tak nampak di kita, Bapak Ibu. Begitu kecilnya sesuatu itu, Bapak Ibu. Luqmanul Hakim mengingatkan kepada anaknya, Bapak Ibu yang bahagia, wahai anakku, jika kamu berbuat kesalahan atau berbuat dosa, sekecil apapun dosa itu, seringan apapun dosa tersebut, mungkin menurut manusia, Bapak Ibu yang berbahagia, dek ketiknya dosa, dek ringannya dosa tu yang dilakukan, atampe melakukan dosa tu di ma fi sakhratin, di dalam batu lo lepak. Mungkin manusia berpikir, nak kalau membuat dosa ketik go atau membuat dosa yang paling ringan, tak nampak di orang lain, tak nampak di manusia, ada lakukan di manusia mungkin di tempat yang paling tersembunyi. Berada di dalam batu, atau berada di langit, atau berada di bumi. Biasanya Bapak dan Ibu yang berbahagia, ya nak, kalau kita manusia ini melakukan kejahatan atau melakukan sebuah dosa, kita paling takut perbuatan kita itu kalau diketahui oleh orang lain. Malu kita, takut kita, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Maka Allah ibaratkan ini, Bapak Ibu yang berbahagia, begitu kecilnya sebuah kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Kesalahan itu ketika manusia melakukan tersebut, dia sembunyikan lagi supaya tidak tahu orang lain. Dan ingat Bapak dan Ibu yang berbahagia, apa saja yang kita lakukan, sekecil apapun, seringan apapun, Bapak Ibu yang berbahagia, kesalahan itu pasti Allah lihat dan dicatat oleh malaikat. Kalau kita baca ayat yang lain, Bapak Ibu yang berbahagia, ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat menakutkan kita. Kata Allah, alladzi yaraka hina taqum, kata Allah.
Allah selalu melihat kamu dimanapun kamu akan berdiri. Sedang berdiri itu apa yang kamu kerjakan? Apakah kamu mengerjakan perbuatan baik atau perbuatan buruk? Apakah kamu melakukan amal soleh atau amal salah ketika berdiri itu? Yaraka hina takum. Bapak dan ibu yang berbahagia, maka orang yang beriman, bagaimanapun posisi orang beriman itu Bapak Ibu, mereka selalu hati-hati dan selalu merasa takut dan malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain juga dikatakan oleh Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dianya Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Wa inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala selalu meneropong kamu. Ini bapak dan ibu yang bahagia. Kalau ayat-ayat ini kita yakini bapak ibu yang bahagia, maka muncullah perasaan di hati kita masing-masing apa? Merasakan diri selalu diawasi oleh yang maha kuasa, diawasi oleh Allah yang maha melihat, diawasi oleh Allah yang maha mendengar, diawasi oleh Allah yang maha mengetahui. Mungkinkah manusia itu memberanikan diri melakukan dosa, Bapak Ibu? Tidak mungkin. Dikala kita melanggar ayat ini Bapak Ibu yang bahagia, dan kita memberanikan diri melakukan dosa itu Bapak Ibu, jadi kita yang jatuh ke dosa, kesalahan itu orang-orang yang sudah dekat. Baan dekatnya Bapak Ibu yang bahagia, mungkinlah tertanam di diri itu dado nama caliak ledo, dado nama liek ledo, dado nama danga ledo. Itu berbahayanya manusia. Kalau perasaan ini Bapak Ibu sudah tertanam di hati manusia, maka manusia itu memberanikan diri melakukan kejahatan-kejahatan Bapak Ibu berbahagia. Jemaah rahimakumullah. Kemudian ditambahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengingat buat diri kita masing-masing, apa kata Allah? Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kalian kata Allah dijaga oleh malaikat kiraman katibin. Malaikat kiraman katibin Bapak Ibu tak santai saja upaknya mencari awak tu. Ajun awak kakuk ada awak kerajuan Bapak Ibu yang bahagia, dari jaga lo sampai lalu balik tu masuk catatan itu. Termasuk apa ibu awak sanjo tadi manga awak babukol masuk catatan tu Pak. Solat maghrib masuk catatan. Apa sedang menangga kaji masuk catatan. Pak ya. Lebih detail lagi Allah katakan, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah. Itu lebih detail Bapak Ibu. Tidak satu pun ucapan yang kamu ucapkan, ini hati-hati Bapak Ibu. Lain mengecek yo apa di dunia aku lain bagara ju lidah kita Bapak Ibu.
Bergerak lidah kita kok bergerak untuk apa? Apa yang keluar dari lidah itu? Coba Bapak Ibu. Illa ladai raqibun atid. Malaikat itu sudah dicatat oleh malaikat rakib dan atid, Bapak Ibu berbahagia. Maka di dalam Al-Quran sudah lengkap Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik manusia dengan ayat-ayat Al-Quran, Bapak dan Ibu. Akan tetapi Bapak dan Ibu yang berbahagia, tidak semua kita mendalami, mengkaji, menghayati akan ayat Al-Quran itu, Bapak Ibu. Nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, wahai anakku, kata Luqman, sekecil apapun dosa yang kamu lakukan, wahai nak, yang mungkin dosa dan kesalahan itu kamu sembunyikan ke dalam batu. Kamu mungkin melakukan dosa dan kesalahan itu di langit, atau kamu berada di bumi ini, kamu bersembunyi-sembunyi melakukan dosa itu. Kata Allah, ya'ti biha Allah, wahai anakku, kata Luqman, ingat, apa yang kamu lakukan itu pasti Allah berikan balasan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kalau kita berbuat sesuatu, Bapak Ibu, apa yang perlu dipikirkan pertama, Bapak Ibu yang berbahagia, apa akibat dari sesuatu itu? Mudaratnya, akibatnya, Bapak Ibu yang berbahagia, dari apa yang kita lakukan itu. Kalaulah semua manusia di atas dunia ini setiap melakukan sesuatu baik atau buruk, Bapak Ibu yang bahagia, memikirkan apa manfaat, apa akibat dari sesuatu itu, makanya Bapak Ibu yang bahagia, kita akan hati-hati. Ini jemaah Allah. Jangan dianggap remeh. Dia mungkin dosa kecil, ringan, sedikit, jangan dianggap remeh, Bapak dan Ibu berbahagia. Jadi persoalannya kini, Bapak Ibu, manusia di dunia kau pertama tidak meyakini Allah Maha melihat, dan kedua menganggap remeh akan sesuatu tersebut. Manusia selalu berprinsip, Pak, aku tidak ada orang yang menceliak, tidak ada orang melihat, tidak ada yang mendengar aku. Satu. Dan kedua, pada ibu yang bahagia, enak, tidak kado akibatnya tu. Manusia bisa berkata seperti itu. Apa yang diucapkan oleh manusia itu, pada ibu yang bahagia, sudah didengar oleh Allah dan dicatat oleh malaikat. Sekalipun kata Allah Subhanahu wa taala mengucapkan akan satu kata saja. Kau ya, leka mungkin cik kata nang kawa ungkapkan, Bapak Ibu, pikian apa akibat dari kata yang kita ucapkan itu, Bapak dan Ibu berbahagia. Begini, Bapak dan Ibu, telitinya Al-Quran mendidik umat manusia supaya manusia hidup di atas dunia ini
menjalani hidup itu selalu hati-hati bapak dan ibu yang berbahagia. Adik awak kan mudah saja pak. Kalaulah talonsong, kalaulah kilapat, kalaulah bersalah, apa? Abeko taubat cek, maaf cek. Tu nampak. Tu biasanya tu model tu apa dia orang bahagia enak. Kalau bersalah ke manusia minta maaf bah ustaz. Kalau bersalah wa ke Allah bertobat bah ustaz. Padahal Bapak Ibu, sebelum berbuat, sebelum berkata, maka itu Bapak Ibu dipikirkan dulu. Siapa mengetahui nawak kerja tua? Apa akibat dari yang kita kerjakan tu Bapak Ibu bahagia? Cubalah Pak Ibu, kalau anak-anak kini bodeko, enak yang diamal, yang dikatakan oleh Al-Quran Bapak Ibu bahagia. Aku anak-anak kini Bapak Ibu bahagia, hidupnya akan teratur. Saya lihat Bapak Ibu, kalau anak-anak kini enak, apakah mereka berpikir dulu Bapak Ibu? Tidak. Apakah mereka berkata berpikir dulu? Tidak ada Bapak Ibu bahagia. Kalau anak-anak kini Pak, kalau berbuat langsung berbuat, kalau mengecek langsung mengecek. Ku ada kecil Pak, langsung sekali tak fikir-fikir Bapak Ibu yang bahagia. Maka apa yang terjadi hari ini Bapak Ibu yang bahagia? Dosa dan kesalahan manusia itu, itulah yang membuat batin mereka selalu gelisah. Menganggap sesuatu itu kecil, menganggap sesuatu itu remeh saja Bapak Ibu yang bahagia. Oh tidak mungkin kok, oh tidak mungkin berdosa ke doh. Tak ada orang yang tahu doh. Kadang bapak dan ibu yang bahagia di tengah-tengah masyarakat itu, orang berani membuat tanda tangan palsu, kwitansi palsu ke. Apa yang buat dah? Ha? Ambillah tanda tangannya. Alai, boleh kwitansi palsu ke. Kan tak ada orang tahu dah tu. Siapa nak tahu apa itu orang bahagia nak? Allah akan tahu, malaikat sudah catat. Jamaah rahimakumullah. Maka dikala manusia ini sudah berada dalam lingkaran setan, manusia itu akan menganggap itu sesuatu yang remeh saja. Tak ada yang tahu. Awak saja sikonya kau. Di situ terjadinya kejahatan Bapak Ibu yang bahagia. Dia sudah menafikan tidak ada yang melihat. Dia sudah menafikan tidak ada yang mencatat. Itu kata Allah, sekalipun dalam batu tetap dilihat oleh Allah. Agama manusia menyembunyikan diri lagi Bapak Ibu, dia nak melakukan kejahatan. Jangan dengar remeh Pak. Maaf Bapak Ibu yang bahagia, ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kendaraan plat merah, apa benar itu setiap dia dibawa kendaraan itu memang tepat terus untuk urusan negara saja Bapak Ibu berbahagia? Oi, kau ndak bahar kok? Siapa? Bagaimana cinta bahar? Ndak berdosa. Apa urusannya itu? Apa tidak termasuk korupsi Bapak Ibu berbahagia? Itu yang merusak negara Bapak Ibu. Fasilitas negara dia diberikan kepadanya tidak 100% dia gunakan untuk urusan, bahkan banyak untuk urusan lain. Anggacin, oh ndak bahar aku.
Siapa membunuh anda pak? Tak berdosa, tak bersalah, nak salah kerana jawab dia. Makanya sahabat khalifah pada yang bahagia Umar Abdul Aziz, ketika dia akan membicarakan urusan rumah tangganya pada yang bahagia, urusan pribadinya, urusan anaknya, dia tidak memakai fasilitas negara bapak dan ibu yang bahagia. Ada orang awak dan anggap remeh bapak ibu. Tak ada dosa ke awak go? Terkecuali itu pribadi pak, onda pribadi bawa lah kamar ke pak bawa. Kalau rusak pak nengguang. Kau negara yang rugi. Berdosa pak, berdosa pak. Kau. Dan beringan dengan manusia. Dan remeh bu. Itu yang diingatkan oleh Allah ya di dalam Al-Quran melalui nasihat Luqman kepada anaknya bapak-bapak. Jangan berani melakukan kejahatan-kejahatan. Jangan dianggap remeh. Walaupun sehelai kertas tidak milik kita, tidak punya kita, jangan diambil, jangan dimanfaatkan. Apalagi bapak ibu yang berbahagia kalau membawa kendaraan, ibu ya. Bisi minyak kau saya nak membeli negara untuk urusan negara. Penonda penutup tu pak rusak segala macam untuk urusan apa? Urusan pribadi apa? Udah sul pak itu. Ini bapak dan ibu yang berbahagia. Kadang manusia kilap di siku. Dianggapnya ada apa dua bagi. Ini berat bapak ibu. Jangan nak remeh. Akan mama duk kendaraan tu kok. Ia nyoma duk untuk mungkin untuk urusan kerajonyo halal dia. Ndak urusan kerajonyo haramnya tu. Ada awak kan bacampur bau saja bapak dan ibu bahagia itu urusan-urusan seperti itu. Mana yang halal, mana yang haram, mana dosa, mana pahala. Kadang-kadang lah bertambah hukum cik lepak. Ada awak kan biasa hukum je nak wajib, sunat, makruh, haram, jaiz ibu ya. Tambah hukum cik lain. Tu. Apa? Boleh saja. Itu hukum nak bayar kena upah ibu. Kau bawa pak dipakai untuk kau pak kendaraan kau pak. Kau boleh saja kau kerja bentuk kau. Sial mengecek bentuk itu. Nyu sendiri membuat undang-undang peraturan boleh menurut inyo. Catat malaikat kerajuanku salah kau cek malaikat. Enak. Jangan sembarangan. Jangan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jangan. Tak ditampiknya apa dia. Itu yang zalim tadi. Kalau perbuatan itulah jatuh ke zalim, lah jatuh ke dosa. Kalau lah jatuh ke dosa, simpanlah dosa itu sampai mati itu. Tarimo lebih suak. Bapak dan ibu yang bahagia. Ini yang dikatakan oleh Allah. Kecil Allah, ya'ti bihallah, pasti ada balasan. Pak. Maka di dalam tafsir itu bahagia, di dalam kitab tafsir apa kata mufassir, yang dimaksud di situ adalah perbuatan dosa sekecil apapun dan seringan apapun pasti ada balasan. Ini bapak dia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala latif, Allah Maha halus, Allah Maha lembut, khabir, Allah Maha mengetahui, Allah Maha memberitakan.
Kenapa di situ Bapak Ibu yang mereka Allah mengungkapkan dengan kata-kata latif? Sehalus apapun, sekecil apapun urusan manusia ini diketahui oleh Allah, maka manusia tidak akan terlepas dari pandangan Allah, dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ringan menurut awak, alui menurut ketua pada yang mereka. Dek kita mungkin dah nampak, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak satu pun yang tersembunyi Bapak dan Ibu. Tidak ada. Jemaah maghrib rahimakumullah. Kau Bapak Ibu, ayat yang ke-16 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-17, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Lah Bapak Ibu, nasihat pertama karena awak di ayat yang ke-6 balik, nak hati-hati, jangan melakukan dosa, jangan melakukan kesalahan sekecil apapun. Yang kedua Bapak Ibu yang berbahagia, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku dirikan solat. Jamaah rahimakumullah, di bulan Rajab ini Bapak Ibu, pembicaraan yang paling banyak itu adalah masalah solat. Walaupun berulang-ulang kali Bapak dan Ibu pembicaraan tentang solat, jangan Bapak Ibu sudah merasa cukup dan sempurna solatnya. Kadang awak Bapak Ibu 80 tahun awak solat Bapak Ibu. Adi tanya awak tentang solat tu berkuah, kadang tak tentu je dah awak. Ibu ya, tak tentu. Jangan kan nembarik-barik lah Bapak Ibu, enak. Tentang terjemahan bacaan solat tu tak seluruh kita nan tahu. Ibu ya. Tak seluruh kita tahu Bapak Ibu yang bahagia. Apa baca dalam salat Pak ikut Ustaz? Tu artinya Pak, ayam bukan dak sekolah agama dah Ustaz. Itu jawapan langsung. Ambo dak sekolah pesantren dah Ustaz. Ndak itu jawabannya Bapak Ibu. Menyarah langsung Pak. Kalau ndak tahu awak arti bacaan solat tu baraja. Ustaz kami lagai baraja, ndak ada hadis tu mengecekkan kalau lagai jangan baraja je lain, ndak ada hadis itu. Batambah gai awak batambah mengerti awak je solat tu. Awak nikmati solat tu Bapak Ibu. Awak hayati solat itu. Kalau di dalam ayat yang ke-17 Bapak Ibu Allah katakan, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku dirikan solat. Akan tak ada Luqmanul Hakim mengecekkan anak-anak, nak karajonlah solat nak, ndak. Kecek Luqman, dirikan solat nak. Begitu Bapak dan Ibu yang bahagia. Supaya apa Bapak dan Ibu? Supaya solat yang didirikan itu merubah perangai kita Bapak dan Ibu. Aku Bapak Ibu ya, solat yang didirikan tujuannya merubah tingkah laku. Jadi tidak ada Bapak Ibu di dunia aku yang bisa merubah tingkah laku awak selain solat. Tidak ada Ibu Bapak. Solat
Maka para mufassir Bapak Ibu yang bahagia enak kalau kita lihat di dalam kitab-kitab tafsir enak sangat sepakat bahwa orang yang mendirikan salat itu yang pertama mereka sempurnakan rukunnya, mereka sempurnakan khusyuknya, mereka sempurnakan adabnya. Atigo Pak. Nak sampai solat kita Bapak Ibu kepada iqamatus solat tiga kuah. Sempurna rukun, sempurna khusyuk, sempurna adab. Laku Bapak. Tiga ku coba. Rukun dan tiga balik mulai dari niat sampai tertib. Dari rukun dan tiga balik ko lah awak laksanakan pula di dalam solat itu rukun yang tiga. Rukun qalbi, rukun fi'li, dan rukun qauli. Qalbi kerja hati, qauli ucapan, fi'li perbuatan. Kau Bapak Ibu sempurnakan rukun ini Bapak Ibu yang bahagia. Sudah sempurna rukun itu Bapak Ibu yang bahagia, apa lagi? Baru dikatakan kita mendirikan solat, sempurnakan lagi khusyuknya. Khusyuk Bapak Ibu tidak bisa diceritakan. Ustaz ambo paling khusyuk solat maghrib tadi, tidak bisa diceritakan itu Bu. Urusan khusyuk urusan diri kita masing-masing Bapak Ibu tahu. Ambo tidak bisa mengecekkan solat Bapak Ibu. Oh tidak khusyuk, tidak bisa Bapak Ibu. Ambo tidak bisa mengecekkan oh solat Bapak Ibu solat maghrib itu sabana khusyuk. Anda tentu dan ambo Bapak Ibu bahagia. Hanya kita yang tahu Bapak Ibu bahagia. Hanya kan dua saja Bapak Ibu. Solat tu dua saja nyo. Kalau ndak khusyuk, kok ndak pasti bakal khusyuk. Itu Kalau khusyuk hati ke Allah. Kalau bakal khusyuk baru sagalo takana dalam solat tu bakal khusyuk ni. Jo pembukuan tengana sedang sembahyang tu. Hebat ya. Ha? Atau ayo lupa. Atau bakal khusyuk apa itu? Karajo tekana, keluarga tekana. Dia mah saja saja urusan dunia tekana dalam solat. Itu ndak khusyuk, tu bakal khusyuk namun. Kadang-kadang lah imam kalau rukuk ada tentu lah nak. Assalamualaikum imam kemari je pengana. Itu bakal khusyuk pada orang bahagia. Hati-hati kita solat Bapak Ibu bahagia. Yang ketiga itu dikatakan oleh Allah dengan mendirikan solat itu sempurnakan adab. Nah, kau Bapak Ibu, ada adab batin, ada adab lahir. Kalau adab batin, hati kita kepada Allah luruskan niat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adab kepada Allah, adab salat tu Bu. Maka manusia kalau solatnya tidak karena Allah, manusia tidak beradab solat itu. Nah, ada guna Bapak Ibu. Dua, adab lahir. Adab lahir Bapak Ibu yang bahagia, pakaian kita dari mana kita solat dijago pakaian, beradab kita solat Bapak Ibu dengan pakaian yang suci dan bersih. Tak boleh sembarang-sembarangnya Bapak Ibu kita solat ke sembarang pakaian tak boleh Bapak Ibu bahagia. Kadang-kadang awak madok bupati, wali kota, gubernur rancak-rancak pakaian. Madok solat cukup Allah kadar saja pakaian tu ndak batarati solat nama itu. Ibu yo, bahadap gubernur, gagah pakaian, bakilik. Solat maghrib apa aduh lah. Tu nandak beradab. Bila awak akan mendirikan solat nama Bapak Ibu, mengawat nama Bapak Ibu bahagia. Maduk manusia gagah menghadap ya Allah Sang Maha Pencipta apa aduh lah.
itu kanai solat tu hari bahagia. Makanya jama'arakumullah, baca ayat ko babu awak apa awak lah sampai ke tingkat mendirikan, atau mungkin hanya mungkin salamu ko awak lagi gaib baru sampai kita tingkat mengarajon solat tu babat dan uwar bahagia. Ini jamaah rahimakumullah, nasihat Luqmanul Hakim kepada, wahai anakku, dirikan solat. Solat itulah nak yang akan merubah perangai kamu. Dikuk jahit-jahit anak-anakku apa dua bahagia, kok kurang-kurang ajar segala macam, itu pariso solatnya bu. Ya pariso solatnya, ya le solat tu indah. Kau bapak dan ibu yang bahagia. Kemudian bapak ibu yang bahagia, wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Wahai anakku, kata Luqman, suruhlah manusia berbuat baik, cegah dan laranglah manusia berbuat dosa. Kemudian wasbir ala ma asabak. Wahai anakku, kata Luqman, jalanilah hidup ini dengan sabar. Apapun yang menimpa kamu, kamu mesti sabar. Dengan sabar bapak ibu yang bahagia, kata Allah SWT, innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabar itu tetap dia hidupnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang tidak sabar hidupnya selalu bersama syaitan dan iblis. Demikian Bapak Ibu, ini perkara-perkara yang penting dalam hidup Bapak Ibu di surat Luqman 16 dan 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.